bangun karakter-karakter yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Sekolah bukan hanya dituntut pintar secara akademik. Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini podcast perdana Parents Hebat kita kedatangan tamu yang luar biasa dan kehormatan bagi kami, yaitu ada pakar parenting nasional, yaitu Bapak Miftahul Jinan. Selamat datang Pak Miftahul Jinan. Selamat datang Bu Ana. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak, saya ingin ngobrol ringan nih. Rata-rata kenapa sih orang tua kok pengen anaknya pinter? Ya tentu normal ya. Justru yang orang tua yang nggak pengen anaknya nggak pinter itu nggak normal. Bahwa memang salah satu target orang tua menyekolahkan anaknya ya untuk supaya mereka pinter atau pandai. Tentu kita perlu kita diskusikan apa sih makna pinter di sini kan begitu sebenarnya. Ya, tertarik sekali nih Pak. Wow, ini bukunya Anakku Hanya Pinter Sekolah. Ya. Ya, gimana ini Pak? Saya maksudkan pinter tanda petik di sini adalah bahwa pinter di aspek akademis. Matematikanya dapat nilai 9,5. Kemudian juga kimianya juga bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Endingnya ranking? Endingnya ranking kan begitu pinter itu. Lah tentu ini kalau kita punya anak pinter di aspek akademis, tentu itu kita perlu syukuri dan kita tidak perlu menolak karena itu kan barokah ya. Barokah anak kita punya bakat untuk pinter di beberapa aspek. Lah pertanyaannya adalah apakah cukup anak itu hidup dengan kepintaran-kepintaran akademis, apalagi sekarang ini adalah konteks anak belajar di sekolah itu sangat-sangat akademis. Ya nilai-nilai dan end produknya ranking kan begitu. Tapi sepakat kayaknya semua wali murid orang tua itu memang bangga ya kalau anaknya ranking tuh kan bangga emang gitu ya. Nah, konsep yang seperti itu bagaimana kira-kira Pak? Dari parenting ya, dari dunia parenting. Normal lah Bu Ana, kita bangga punya anak-anak kita ranking dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran buku ini sebenarnya saya ingin mengingatkan pada orang tua, para bapak, ibu, termasuk saya sendiri sebagai orang tua, bahwa jika anakmu ranking, ya pinter, akademis, itu kamu perlu bersyukur. Tetapi saya ingatkan bahwa di dalam hidup ini juga banyak variabel-variabel yang lain, ada kepintaran-kepintaran yang lain yang tidak digali oleh orang tua, yang sebenarnya di sekolah seringkali tidak tergali dengan baik, terabaikan berarti ya Pak ya. Contoh umpamanya ya, pinter sosial. Nggak masuk rapot itu ya, nggak ada ya? Nggak masuk rapot, dan juga mohon maaf sedikit perhatian guru aja jarang. Jadi yang terjadi sebenarnya seorang wali kelas di tingkat SD atau SMP kan salah satu hal yaitu targetnya adalah di dalam kelas itu membangun komunitas. Ya, dimana komunitas itu anak belajar berinteraksi. Ada survive juga hubungan. Tentu itu pinter yang lain. Yang tadi saya contohkan adalah pinter sosial. Pinter sosial. Lah masalahnya adalah bahwa guru tidak punya perhatian yang cukup di aspek pinter sosial ini. Yang penting saya mengajarkan nilainya bagus dan sesuai dengan target KKM kan begitu ya. Ya sudah selesai. Sementara anak sering membuli, terus juga anak sering yang namanya merendahkan orang lain, terus juga perilaku-perilaku yang membuat orang lain nggak nyaman, itu kan sebenarnya cerdas atau pinter sosial toh. Itu nggak terabaikan. Akhirnya ketika mereka keluar dan mereka di dunia kerja, mereka menjadi pribadi-pribadi yang secara skill canggih, pinter, bagus, tetapi ketika terjadi interaksi
kok banyak yang nggak nyaman ya dengan dia ketika kerjasama di dalam kantornya. Kan berarti masalahnya nggak cukup. Belum lagi yang namanya tadi kepintaran yang lain, contohnya ketahanan atau ketangguhan, resilient tadi ya. Ada banyak anak yang karena dia pinter begitu cepat menyelesaikan masalah, ada satu yang tidak. Masalah akademik ini ya? Masalah akademik. Soal-soal lembaran. Ya, ketika dihadapkan pada masalah kehidupan dan dia harus mendapatkan target untuk ketangguhan, keuletan menghadapi sedikit-sedikit masalah-masalah, itu kan perlu keuletan, ketangguhan, resilient kan begitu ya. Lah itu di mana di kelas ada itu kan nggak ada sih, nggak ada toh. Dan mohon maaf seringkali guru-guru itu menekankan di aspek bagaimana rumus-rumus bypass untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu. Contohnya kimia, masalah matematika tidak dijabarkan betapa ini berangkat dari sini loh. Kenapa ini tahapannya begini-begini, coba ikuti. Lebih sering gini loh triknya. Cari yang simple, cari yang instan gitu ya. Yang instan, trik akhirnya kenapa kok bimbel itu begitu? Oh gitu ya. Karena bimbel itu kan cari jalan pintas, cari jalan pintas gitu. Dan ini ya generasi Gen Z, ini generasi Z itu salah satu karakteristiknya kan memang mencari jalan pintas. Tapi bukan hanya guru ya Pak, kayaknya yang nggak peduli atau yang abai gitu, termasuk orang tua kan ya? Iya. Artinya orang tua banyak orang tua yang mengejar anaknya harus ikut bimbel ini, bimbel itu, apalagi kalau sudah mau masuk ke jenjang selanjutnya, itu dia biasanya kan akan rela mengeluarkan banyak uang mungkin seperti itu. Oh pasti nanti masuk ke PT yang dituju, masuk ke SMA yang dituju. Betul. Nah seperti itu gimana Pak? Ya tentu kita harus sadarkan mereka, ya guru dan orang tua itu kadang-kadang antara telur dan ayam ya. Jadinya mungkin yang memulai orang tua, ya toh memulai proses ini bahwa anakku harus pinter itu, ya. Terus guru akhirnya karena orang tua menghendaki itu maka layanannya disesuaikan dengan apa yang diinginkan orang tua. Atau sebaliknya juga bisa juga guru juga memberikan tawaran bahwa kalau ini nilainya begini masuk PTN, terus kemudian olimpiadenya begini, kan tawaran, dan itu diterima dengan sukacita oleh para orang tua dan menganggap bahwa olimpiade, PTN dan lain sebagainya itu sebagai salah satu bentuk ini membawa anak untuk sukses masa yang akan datang. Nah itu miris ya Pak, tapi sebetulnya ya Pak ya, ya. Artinya orang tua hanya sebetulnya mereka nebeng kebanggaan dari anak-anak. Ketika anak-anak itu yang berprestasi, mereka juara, otomatis orang tuanya biasanya yang bangga juga. Nah, ketika istilahnya mereka berbuat yang di luar norma atau yang di luar tidak diinginkan, biasanya mereka angkat tangan. Gimana sekolahnya? Betul. Nah, ya kalau saya sih sebenarnya begini ya, kita kembali kepada istilah yang namanya hanya pinter sekolah. Sekarang apa sih yang dibutuhkan selain pinter sekolah itu? Kan yang perlu kita pertimbangkan begitu untuk podcast ini menyadarkan pada mereka. Satu ya tentu orang tua Pak ya yang kita sadarkan ya. Untuk sadarkan orang tua dan guru. Kalau saya sih sebenarnya lebih pada bangun karakter-karakter yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Saya ibaratkan beginilah, kalau di dalam buku yang saya tulis itu adalah seseorang yang menanam pohon kurma. Tentu ketika menanam pohon kurma, benih kurma itu yang dimasukkan ke dalam tanah berpasir, terus kemudian justru ditutupi sedikit tanah, di atasnya ada batu. Benih kan mulai tumbuh ke atas toh batangnya, tetapi ketika tumbuh ke atas batangnya ada batu yang menekan itu, akhirnya dia terhenti sedikit pertumbuhannya. Tetapi justru ketika terhenti sedikit pertumbuhannya batangnya ke atas, maka akarnya justru yang tumbuh. Nah, ketika akarnya tumbuh menguat, semakin kokoh, maka akar ini bisa mengangkat batu seberapapun loh ya, sehingga batang itu, sehingga
ketika akar itu sudah mampu menopang batang untuk menggeser batu itu, maka batang itu akan tetap kokoh karena ditopang oleh akar yang kokoh. Lah akar yang kokoh di atas sampai tinggi, dan akhirnya badai pun apapun yang menimpa ini tetap kokoh, tetap kuat ya. Lah masalahnya begini, seringkali akar itu nggak kelihatan loh ya. Tadi saya katakan di dalam tanah nggak kelihatan. Ibaratnya kalau akar ini apa itu karakternya? Ibaratnya tadi itu adalah karakter-karakter. Karakter tanggung jawab, karakter kemandirian, ketangguhan, terus juga apa itu pinter sosial, itu kan karakter-karakter yang kalau diukur kan agak rumit ngukurnya. Dan itu seperti akar yang di bawah nggak kelihatan, tetapi tumbuhan yang besar, ya kan, bahwa anak sampai jabatan yang tinggi itu harus ditopang dengan karakter yang kuat. Mereka pintar, mereka jabatan yang tinggi, tapi mereka nggak punya karakter itu, nggak punya idealisme, istilahnya kan begitu. Akhirnya dia terombang-ambing seperti pohon kurma yang tinggi besar, tapi akarnya rapuh, ya sedikit aja badai menghempas dia. Dan itu kejadian pada anak-anak kita seperti itu.